Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Nawawi dengan NIM 4201121020 dari Prodi Pendidikan Fisika 2020 Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, spesifikasi gravitasi, serta gerhana bulan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa yang diampu oleh Bapak Irpandi SPD MSI. Nah, langsung saja saya akan membahas 3 topik utama. Yang pertama ada pengertian dan spesifikasi bulan, yang kedua ada gravitasi bulan, dan yang ketiga ada gerhana bulan. Masuk kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dan spesifikasi bulan. Nah, teman-teman tentu tidak asing lagi dengan bulan. Bulan merupakan satelit bumi dalam sistem tata surya. Seperti benda-benda langit lainnya, bulan juga berukuran bulat dengan diameternya adalah 3.476 km atau setara dengan 2,59 mil, yaitu sekitar seperempat dari besarnya bumi. Dan sedangkan massa bulan adalah kurang lebih 1% dari massa bumi. Jarak bulan dengan bumi terjauh atau kita sebut dengan apogee adalah 253 mil. 1 mil itu setara dengan 1,609 km. Sedangkan jarak terdekatnya adalah 222.000 mil. Nah, menurut Dirjo Sumarto, bagian bulan ada 5. Yang pertama ada Thera. Thera adalah wilayah yang terlihat terang dan ditaburi oleh kawah. Yang kedua ada Marta. Marta yaitu daerah gurun batuan gelap yang diselubungi oleh lava basah. Kemudian yang ketiga ada lembah. Terdapat banyak lembah di gunung dan yang terpanjang adalah sekitar 100 km. Dan yang keempat ada gunung. Nah, di bulan juga ada gunung, teman-teman. Kemudian yang kelima ada kawah. Kawah diduga jumlahnya sekitar 40.000 dan dengan diameternya 2 sampai 200 km. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama ada rotasi bulan, yaitu gerakan bulan berputar pada porosnya. Yang kedua ada revolusi bulan, yaitu gerakan bulan dalam mengelilingi bumi. Sedangkan yang ketiga adalah gerakan mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi. Kemudian masuk materi yang kedua, yaitu gravitasi bulan. Nah, teman-teman, bulan juga mengalami gaya gravitasi seperti halnya dengan bumi. Namun, gravitasi di bulan jumlahnya sedikit. Jika seseorang dapat berdiri di pesawat bulan, ia hanya mengalami gaya gravitasi 17% yang diamnya di bumi. Jadi dengan gravitasi yang rendah ini, seseorang bahkan bisa melompat dengan tingginya di bulan. Nah, ini terjadi karena gaya gravitasi di permukaan bulan adalah sekitar 1,62 meter per sekon kuadrat. Teman-teman, gaya gravitasi di bulan adalah 1,62 meter per sekon kuadrat dari permukaan yang ada di bumi. Sekitar jika dipersenkan adalah sekitar 16,6%. Kemudian gaya gravitasi ini juga berpengaruh terhadap pasang surutnya air laut yang ada di bumi. Nah, pasang surut air laut terjadi jika bulan mengalami 2 fase, teman-teman, yaitu fase bulan baru dan juga fase bulan purnama. Karena pada 2 fase ini posisi bulan sangat dekat sekali dengan bumi, sehingga daya tarik bulan dapat mengakibatkan air laut pasang. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada gerhana bulan. Nah, apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis yang lurus. Ada tiga jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan juga gerhana bulan penumbra. Yang pertama gerhana total, ini teman, seperti gambar ini. Apabila posisi matahari, bumi, dan juga bulan dalam satu garis lurus dan bulan seluruhnya tertutup oleh bayangan umbra bumi. Nah, bayangan umbra ini adalah bayangan gelap, sedangkan bayangan penumbra adalah bayangan yang masih memiliki cahaya matahari. Dan jika bulan berada pada bayangan umbra seluruhnya oleh bumi, maka terjadilah gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi seperti ini, teman-teman, gambarnya. Ketika posisi bulan bulat seutuhnya. Nah, kemudian yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Bagaimana itu? Apabila posisi bulan menyentuh menyentuh
bayangan panumbra, dan sebagian bulannya lagi mengenai bagian umbra. Artinya separuh bagian mengenai panumbra dan separuh bagian lagi berada di umbra. Sehingga posisi penampakan bulan seperti ini, tidak bulat seutuhnya. Dan yang ketiga teman-teman adalah gerhana bulan panumbra, apabila bulan seluruhnya berada di wilayah panumbra ini, sehingga posisi bulan itu seperti samar-samar, hampir tidak terlihat teman-teman. Dan biasanya ini jarang terlihat oleh mata karena posisi bulan seperti ini tidak hidup, atau artinya tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh bulan. Nah, ada beberapa hal penting dari gerhana bulan teman-teman yang perlu diingat. Yang pertama, gerhana bulan hanya akan terjadi pada bulan purnama dan pada jarak 12 derajat. Yang kedua, pada gerhana bulan, bagian bulan sebelah kiri atau timur yang akan tertutup lebih dahulu, kemudian berakhir pada sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, ada dalam satu bulan sinodis hanya akan terjadi gerhana bulan, satu kali gerhana bulan. Yang keempat, pada gerhana bulan total, seluruh peristiwa berlangsung selama 220 menit. 2 kali 60 menit untuk 2 kali gerhana partial, dan juga 100 menit berlangsung gerhana total. Kemudian yang kelima, pada gerhana bulan, gejalanya dapat dilihat di seluruh bagian bumi yang pada waktu itu dapat melihat bulan. Kemudian yang terakhir, ada bagian bulan yang tertutup memang tidak memberi cahaya, sebab bulan tidak mempunyai cahaya sendiri melainkan memantulkan cahaya matahari. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengertian dan spesifikasi bulan, gravitasi bulan, serta gerhana bulan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.